Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Monika Kurniasari NPM 065 serta teman saya Nurhayati NPM 066, Paskalia Anggraeni Puga NPM 067, Echa Fitriana NPM 070 serta Ervina Febianti NPM 075. Di sini kelompok kami akan menerangkan mengenai materi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 serta perbedaannya. Materi yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama, Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang kedua, Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dan yang ketiga yaitu perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pada bab 1 yaitu pengertian. Pada pasal 1. Di sini ada 23 ayat. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud yaitu yang pertama, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat ketiga, pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ayat 5. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ayat 6. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ayat 7. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Ayat 8. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Ayat ke-9.
Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ayat 10. Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ayat 11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Ayat 12. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa atau disebut nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Ayat 13. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Ayat 14. Sekretaris adalah selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Ayat 15. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksanaan teknis kegiatan dengan bidangnya. Ayat 16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan desa. Ayat 18. Ayat 17. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan dana dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran dana desa pada bank yang ditetapkan. Ayat 18. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB desa melalui rekening kas desa. Ayat 19. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB desa melalui rekening kas desa. Ayat 20. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih dari pendapatan desa dengan belanja desa. Ayat 21. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Ayat 22. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dan yang terakhir ayat 23 adalah peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Yang kedua, bab 2, asas pengelolaan keuangan desa. Pada pasal 2 pada ayat 1 dan 2. Ayat 1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Ayat 2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola dalam pasal 1 tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dan yang terakhir, bab 3. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa terdapat pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 6 ayat 1 dan 2, serta pasal 7 ayat 1 dan 2. Isi pada pasal 3 ayat 1 yaitu kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Ayat 2, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenang: yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Yang kedua, menetapkan PTPKD. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Dan yang kelima adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Ayat ketiga, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Isi dari pasal 4 ayat 1 adalah PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala desa, dan bendahara. Ayat 2 yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Isi dari pasal 5 pada ayat 1 adalah sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Ayat 2, sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas: yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. Yang kedua, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang keempat, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Dan yang kelima adalah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Isi dari pasal 6 pada ayat 1 adalah kepala desa, kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Ayat 2, kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas: yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang keempat,
mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Isi pada pasal 7 ayat 1 adalah bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Ayat 2, bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Saya Nurhayati NPM 066 akan melanjutkan penjelasan mengenai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 4. Bab 4 pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan tentang anggaran, pendapatan, dan belanja desa yang terdiri dari 13 pasal. Yang pertama, pasal 8. Pada pasal 18 ayat 1, APBD desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang masing-masing diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Bagian ke-1, pendapatan. Pasal 9. Pada pasal 9 ayat 1, pendapatan desa adalah semua penerimaan hak desa yang tidak perlu dibayarkan kembali. Pasal 9 ayat 2, pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa atau PAD desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pasal 9 ayat 3, kelompok pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa. Pasal 9 ayat 4, hasil usaha desa, antara lain hasil BUMDes dan tanah kas desa. Pasal 9 ayat 5, hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar, dan irigasi. Pasal 9 ayat 6, swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat, baik berupa tenaga atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 10. Pada pasal 10 ayat 1, kelompok transfer terdiri dari jenis dana desa, bagian dari pajak, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan APBD kabupaten atau kota. Pasal 10 ayat 2, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Pada pasal 10 ayat 3, bantuan keuangan bersifat khusus, yaitu dikelola dalam APBD desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Pasal 10 ayat 4, kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pasal 11. Pada pasal 11 ayat 1, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Dan pada ayat 2, lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa. Bagian kedua, belanja desa. Pasal 12. Pada pasal 12 ayat 1, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Pasal 12 ayat 2, belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pasal 13. Pada pasal 13 ayat 1, klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Pasal 13 ayat 2, kelompok belanja desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKP desa.
Pasal 13 ayat 3, kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Pasal 14. Pada pasal 14 ayat 1, jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Pasal 14 ayat 2, belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Pasal 14 ayat 3, belanja pegawai, taksanaannya dibayar setiap bulan. Pasal 15. Pada pasal 15 ayat 1, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Pada ayat 2, belanja barang atau jasa antara lain alat tulis kantor, benda pos, sewa, pakaian dinas, perjalanan dinas, upah, operasional, insentif rukun tetangga atau rukun warga, dan juga pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Pasal 15 ayat 3, insentif rukun tetangga atau rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman, dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 15 ayat 4, pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Pasal 16. Pada pasal 16 ayat 1, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pasal 16 ayat 2, pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pasal 17. Pasal 17 ini membahas tentang keadaan darurat atau luar biasa di mana pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, yaitu pada keadaan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan, atau mendesak. Misalnya, bencana alam, sosial, kerusakan sarana prasarana, wabah, dan keadaan darurat dan luar biasa yang ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Kegiatan dalam keadaan darurat ini dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Pasal 18. Pada pasal 18 ayat 1, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 18 ayat 2, pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 18 ayat 3, penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 18 ayat 4, sisa lebih perhitungan anggaran, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pasal 18 ayat 5, sisa lebih perhitungan anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Pasal 18 ayat 6, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan. Dan pasal 18 ayat 7, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 19. Pada pasal 19 ayat 1, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pada ayat 2, pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatannya penyediaan dananya tidak dapat sekaligus. Pasal 19 ayat 3, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 19 ayat 4, peraturan desa paling sedikit memuat mengenai penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksana dana cadangan. Pasal 19 ayat 5, pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaannya penggunaannya telah ditentukan secara khusus. Pasal 19 ayat 6, pembentukan dana desa
ditempatkan pada rekening tersendiri. Pasal 19 ayat 7, penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan dari kepala desa. Bab 5 pengelolaan. Bagian ke-1, perencanaan. Pasal 20. Pada pasal 20 ayat 1, rancangan peraturan desa tentang APBD desa berdasarkan RKP desa disusun oleh sekretaris, dan pada ayat 2, sekretaris menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada kepala desa. Pada ayat 3, rancangan peraturan desa tentang APBD desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati. Pada pasal 20 ayat 4, rancangan peraturan desa tentang APBD desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pasal 21. Pada pasal 21 ayat 1, rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk dievaluasi. Pada ayat 2, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterima. Pasal 20 ayat 3, jika bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dengan batas waktu tertentu tersebut, maka peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya. Pasal 21 ayat 4, dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum, kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterima. Pasal 22. Pada pasal 22 ayat 1, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan menetapkan rancangan peraturan desa itu, bupati atau wali kota dapat membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota. Pasal 22 ayat 2, pembatalan peraturan desa menyatakan berlakunya pagu APBD desa tahun anggaran sebelumnya. Pasal 22 ayat 3, dalam pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Dan pada pasal 22 ayat 4, kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan. Pasal 23. Pada pasal 23 ayat 1, bupati atau wali kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa kepada camat. Pada ayat 2, camat menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Pasal 23 ayat 3, dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya. Pasal 23 ayat 4, camat menyatakan hasil evaluasi rancangan tidak sesuai dengan kepentingan umum, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari. Pasal 23 ayat 5, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan ditetapkan, maka camat akan menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati atau wali kota. Dan pada pasal 23 ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian ini diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Bagian kedua, pelaksanaan. Pasal 24. Pada pasal 24 ayat 1, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas desa. Pasal 24 ayat 2, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, maka peraturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 25 ayat 1, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Ayat 2, bendahara dapat menyimpan uang kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Dan pada ayat 3, pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Pasal 26. Pada pasal 26,
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan. Dan pada ayat 2, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional. Dan pada pasal 26 ayat 3, penggunaan biaya tak terduga lebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. Pasal 27. Pada pasal 27 ayat 1, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Dan pada ayat 2, rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh Kepala Desa. Dan pasal 27 ayat 3, pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas. Pasal 28. Pada pasal 28, berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada Kepala Desa, dan surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pasal 29, pengajuan surat permintaan pembayaran terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Pasal 30. Pada pasal 30, membahas tentang kewajiban sekretaris dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, yaitu dengan meneliti, menguji kebenaran, menguji ketersediaan dana, dan menolak pengajuan apabila tidak memenuhi persyaratan. Pada pasal 30 ayat 2, berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diverifikasi oleh sekretaris, Kepala Desa menyetujui dan bendahara melakukan pembayaran. Pada pasal 30 ayat 3, pembayaran dilakukan, selanjutnya dicatat dalam pencatatan pengeluaran. Pasal 31. Pada pasal 31, bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan dan pajak lain, menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32. Pada pasal 32, pengadaan barang atau jasa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33. Pada pasal 33, perubahan peraturan desa dapat dilakukan apabila terjadi kegiatan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan, terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa, terjadi peristiwa khusus misalnya bencana alam, perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 33 ayat 2, perubahan APBD desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Dan pada ayat 3, tata cara pengajuan perubahan APBD desa sama dengan tata cara penetapan APBD desa. Pasal 34. Pada pasal 34 ayat 1, dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota, serta hibah dan bantuan pihak ketiga, disalurkan setelah ditetapkan peraturan desa tentang perubahan APBD desa. Perubahan diatur dengan peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBD. Pasal 34 ayat 2, perubahan APBD diinformasikan kepada BPD. Bagian ketiga, penata usahaan. Pasal 35. Pada pasal 35, penata usahaan dilakukan oleh bendahara desa yang melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Pasal 36. Penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Bagian keempat, pelaporan. Pasal 37. Pada pasal 37 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati atau Wali Kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pada pasal 37 ayat 2, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD, dan ayat ketiga, laporan realisasi pelaksanaan APBD
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan pada pasal 37 ayat 4, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Bagian kelima, pertanggungjawaban. Pasal 38. Pada pasal 38 ini membahas tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa oleh kepala desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa. Pasal 39 ini, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 40, laporan diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses, misalnya papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lain. Pasal 41. Pada pasal 41, laporan realisasi disampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Pasal 42 ini membahas tentang format rancangan peraturan desa tentang APBD desa, rencana anggaran, laporan realisasi, dan pertanggungjawaban. Pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Bab ke-6, pembiayaan dan pengawasan. Pada bab 6 ini ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 44. Pada pasal 44 ayat 1, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Dan pada ayat 2, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pasal 45. Pada pasal 45 ini menyatakan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 berlaku, maka peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya adalah pasal 46. Pada pasal 46 ini menyatakan bahwa Permendagri nomor 113 tahun 2014 mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan agar setiap orang mengetahui peraturan menteri ini ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian dari Permendagri nomor 113 tahun 2014. Selanjutnya akan dibahas mengenai Permendagri nomor 20 tahun 2018. Agar nantinya kita dapat mengetahui perbedaan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018.